Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video pembelajaran tentang persamaan trigonometri dasar. Kemarin di episode 1 kita udah bahas tentang bentuk 1 dan bentuk 2 dan konsep-konsep yang mendasari sebuah persamaan trigonometri, di mana rumusnya itu dari mana datangnya, kemudian bicara juga tentang apa sih makna dari himpunan penyelesaian pada sebuah persamaan trigonometri. Nah, di sini kita akan meneruskan pembahasannya. Di episode 2 ini kita akan memulai pembahasannya dari bentuk 3. Nah, seperti di contoh, bisa dilihat contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 tan X sama dengan 3 akar 3 pada interval 0 sampai 500 derajat. Apa yang menjadikan dia istimewa? Kelihatan di sini ya bahwa perbedaan dengan nomor sebelumnya di sebelah kirinya, di sebelah kanannya juga sudah berbentuk nilai, bukan bentuk sin, cos atau tan. Tapi di sini yang menjadikan bentuk 3 itu agak unik dibandingkan bentuk sebelumnya adalah adanya angka di depan si tan X-nya. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kamu mengerjakannya ya tidak perlu bingung sebenarnya. Ini tinggal diproses sedikit saja sama seperti tadi. Pertama, kamu tidak bisa langsung merubah ruas sebelah kanannya menjadi pakai nilai hafalan kayak tadi. Kalau tadi kan ruas sebelah kanannya langsung dicari tuh sudut berapa yang nilainya sekian gitu. Kalau ini enggak. Di angka yang ada di depan tan X ini harus kita bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Kita pindahkan ruasnya. Di mana ini akan jadi 3 akar 3 per 9. Ya, karena dia tadinya kan perkalian ya, 9 tan X itu berarti 9 kali tan X. Nih sini ada tanda kali goib, biasa nggak ditulis. Kemudian kalau sudah pindah ruas ya berarti jadi bagi, kali jadi bagi. 9 dengan 3 nya bisa kita perkecil, maka kita akan dapat sebenarnya nilainya tan X sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 dari 3 dengan 9 sama-sama dibagi 3. Baru setelah itu kamu pikirkan dia berapa menggunakan hafalan trigonometrinya. Di sini nilai tan yang memenuhi ada 2 juga, yaitu tan 30 derajat sepertiga akar 3 tuh, dan tan 210 derajat. Ya, tan 30 derajat dan tan 210 derajat yang memenuhi. Kita pilihnya yang kecil sama seperti tadi. Kita pilih tan 30 derajat, maka ini soalnya berubah menjadi tan X sama dengan tan 30 derajat. Nah, sekarang kanan kirinya sudah memuat bentuk tan nih. Baru kita bisa masuk ke rumus ya. Jadi kayak gitu. Yang membedakan prosesnya adalah kalau ada angka di depan sin, cos atau tannya kita pindahkan dulu. Baru kita gunakan hafalannya. Mirip-mirip sih ya. Gak apa-apa. Banyak contoh, jadi banyak belajar kalian. Ini tannya sudah muncul, kita bisa pakai ke R1. Dan untuk tan, seperti yang kalian tahu, catatannya sudah diberikan sejak lama. Si tan ini unik karena dia hanya memiliki satu rumus, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Dia cuma punya ini. Dia hanya punya satu rumus aja. Dan uniknya lagi adalah tan itu memiliki nilai K yang berbeda sendiri. Kalau yang lain itu kalau yang lain itu 360 derajat, dia itu beda sendiri, yaitu 180 derajat gitu. Dan bentuk relasinya dia hanya alfa, yaitu alfa plus K kali 180 derajat. Kenapa? Karena gini, seperti yang kita tahu bahwa tan itu positif di kuadran 1 dan juga di kuadran 3. Jarak dari kuadran 1 ke kuadran 3 itu, kalau dari kuadran 1 mau ke kuadran 3 itu jaraknya adalah 180 derajat. Dari kuadran 3 kembali ke kuadran 1 itu jaraknya adalah 180 derajat juga. Ya, kebayang ya. Bayangkan diagram kartesius yang kita jadikan kuadran itu, dari kuadran 1 ke kuadran 3 jaraknya 180 derajat, dan dari kuadran 3 kembali ke kuadran 1 itu juga 180 derajat. Artinya tan untuk memperoleh nilai yang sama-sama positif, dari positif ke positif misalkan, itu butuh periode sebesar 180 derajat dan itu konstan. Maka dari itu si tan ini memiliki nilai atau rumus periode yang berbeda sendiri, yaitu 180 derajat. Kira-kira itu penjelasan singkatnya ya.
Maka untuk yang soal ini kita dapat bentuknya adalah X sama dengan 30 derajat dari alfa yang tadi kita dapat plus K kali 180. Simpel sekali untuk tan tuh. Ya, kita bisa langsung masuk ke K0. K0-nya maka kita dapat 30 derajat plus 0 dikali 180. Bukan 360 lah ya, 180. Maka kamu akan dapat 30 derajat. 30 derajat ini oke, jelas. Karena Bapak ngasih limitnya 500, masih jauh itu. Kemudian kita punya K1. K1 berarti kita dapatnya X sama dengan 30 derajat plus 1 dikali 180 derajat. Maka kamu akan dapat nilainya adalah 210 derajat dan dia juga masih oke. Lanjut lagi ke K2, begitu seterusnya aja. Materi ini sebenarnya tidak susah, kamu hanya harus sabar saja mengerjakannya. Dan usahakan untuk menulisnya selalu rapi dan berurutan kayak gini jadi cantik ya. Jadinya lengkap dan benar tuh. Kan enak dilihatin lagi. Tuh. Bagian ini dapat jadi 390 derajat, masih oke juga terus saja. K3 ini kayak rekor nih, kita belum pernah sampai K3 kan. Ini jadi 30 derajat plus 3 dikali 180 derajat. Ini menghasilkan 570 derajat. Dan 570 derajat itu sudah tidak memenuhi. Ini sudah TM. Berhubung tan itu tadi Bapak bilang hanya punya satu rumus, begitu TM jadi dia ya sudah selesai langsung. Kita menuju ke HP atau himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 210 derajat, dan 390 derajat. Himpunan penyelesaian yang memenuhi interval yang diberikan. Itu adalah untuk contoh 3. Jadi ya dia mirip-mirip sebenarnya. Hanya saja Bapak senang mengklasifikasikannya supaya kamu ingat bahwa oh kalau ada angka di depannya diginiin gitu. Jadi walaupun prosesnya sedikit, perubahannya itu sedikit, kamu tahu semua caranya tuh harus diapain. Jangan sampai kamu ngerti yang kalau di depannya kosong, giliran di depannya ada isinya jadi bingung gitu. Jadi Bapak berusaha mengklasifikasikannya supaya nyaman lah dipelajarinya gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke bentuk 4. Nih, sekarang kita masuk ke bentuk 4. Dimana ya perbedaannya si bentuk 4. Jadi nanti dia nggak selalu berdiri sendiri begini ya. Dia kadang-kadang ada nanti yang bentuk 4 dicampur sama bentuk 3, berarti masuknya ke bentuk kombinasi. Yang penting kalau kamu sudah mengenali ciri mereka masing-masing, ketika mereka digabung-gabungkan, oh kamu tahu, oh ini mah yang ini, ngerjainnya begini, kira-kira begitu. Contoh 4, misalkan kita punya tentukan, kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 4x sama dengan sin 60 derajat pada interval 0 sampai 100 derajat. Di mana nih perbedaan yang paling jelasnya nih? Perbedaan paling jelas di sini terletak pada adanya koefisien di depan variabel x. Kamu boleh cek ke contoh-contoh di atas tadi ya, tinggal di mundurin aja videonya tuh, bahwa dari tadi kita tidak pernah mengerjakan soal yang di depan variabel x-nya itu memiliki koefisien. Dia memiliki koefisien tapi angkanya 1 ya. Kan kalau 1 tidak pernah ditulis. Nah, di sini ditulis karena nilainya bukan 1. Di sini kita spesifik menggunakan nilainya 4. Perbedaannya di sini. Rumus 1 biasanya bentuknya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Bentuk untuk rumus 1 biasanya begini. Karena dia ini bentuk 4, ada keistimewaannya yaitu memiliki koefisien. Perbedaannya adalah kamu harus mencantumkan koefisiennya di sini. Jadi di depan variabel x pada rumus 1 maupun rumus 2 kamu harus menambahkan koefisien yang diberikan di soal. Kalau soalnya ngasihnya 4 kamu tulis 4, kalau soalnya ngasihnya 6 kamu tulis 6 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, 4-nya kita pindah ruaskan. 4x adalah 4 kali x kali pindah ruas otomatis menjadi bagi. Set dibagi 4. Kayak gini. 60 dibagi 4 dan 360 juga dibagi 4. Semuanya dibagi.
kecuali si K ya, karena K sudah diwakili sama 360 kan dia perkalian, jadi nggak usah dibagi dua-duanya. Maka kamu akan dapat bentuk X yang akan kita olah sebenarnya adalah X sama dengan 15 derajat plus K dikali 90 derajat. Kayak gini. Ya, jadi bentuk aslinya yang akan kita olah adalah yang ini, 15 derajat plus K kali 90 derajat. Kalau X-nya sudah dapat yang sederhana, sama lagi ke bawahnya, kita ganti ke 0. X-nya dapatnya 15 plus 0 kali 90 derajat loh ya, bukan 360 nih. Kadang-kadang kamu suka lupa, udah dibagi bawahnya nggak 360 lagi balik, nggak bisa. Bawahnya mengikuti yang sudah kita olah, jadi 90 derajat. Maka kamu akan dapat 15 derajat. 15 derajat pasti masih oke dong. Kemudian kita coba K1. K1 berarti 15 derajat plus 1 dikali 90 derajat. Maka kamu akan dapat 105 derajat. Sayangnya 105 derajat ini sudah TM, karena Bapak bikin batasnya tadi 100. Kayak gitu ya. Lanjut. Kalau sudah R1 berarti pindah R2 dong. Ya. Sama seperti tadi, 4-nya ditulis. 4X sama dengan 180 derajat min. Berapa tadi alfanya tuh? Bapak lupa lagi. 60. Min 60 derajat plus K kali 360. Kita kurangkan dulu. 4X-nya stay sama dengan 120 derajat plus K kali 360. Jika nanti sudah disederhanakan, kamu akan dapat bentuknya 30 derajat plus K dikali 90 derajat. Tahulah ya prosesnya kayak tadi. Gitu. Ya sudah, kalau udah kayak gini kamu ganti lagi K-nya 0. K-nya 0 berarti X-nya dapat 30 derajat plus 0 dikali 90 derajat. Maka kamu akan dapat 30 derajat, dia oke. Untuk bentuk K1, kamu dapat bentuknya adalah 30 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat menghasilkan 120 derajat, dan sayangnya dia sudah TM. Maka bentuk yang memenuhi juga cuma 2 di sini, yaitu 15 derajat dan 30 derajat. Kalau yang 2 gitu boleh kamu nulis himpunan penyelesaiannya pakai dan. Ya. Itu adalah bentuk 4. Ya, di mana dia perbedaannya terletak di koefisien. Dia memiliki variabel X yang ada koefisiennya.